Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini saya Kevin Samuel Mario Marpaung dengan NIM 672020294 akan menjelaskan jawaban dari TAE Sistem Digital H dosen. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan proteksi berkas atau file? Jelaskan secara singkat. Menurut saya, proteksi berkas atau file adalah sebuah kemampuan dari sebuah sistem untuk melindungi sebuah informasi yang telah tersimpan agar terhindar dari sebuah kerusakan. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan polling interupsi DMA? Jelaskan secara singkat. Polling adalah membaca status register secara terus-menerus sampai status busy declare atau yang disebut dengan looping. Interupsi adalah sebuah masalah jika mengandung critical section atau segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses ke bahaya race condition. DMA adalah proses khusus yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh I/O atau PIO. Nomor 3. Jelaskan secara singkat tentang I/O scheduling, buffering, caching, spooling, reserve, fuzzy device, dan hero handling. I/O scheduling adalah meningkatkan kemampuan sistem secara keseluruhan, membagi device secara rata-rata di antara proses-proses, dan mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk menyelesaikan I/O. Buffering adalah area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau device dan aplikasi. Caching adalah sebuah proses dari hasil dari perhitungan proses menyimpan data sementara. Spooling adalah buffer yang menyimpan output untuk sebuah device. Reservasi device adalah sebagai pemastian pengaksesan I/O sehingga tidak terjadi proses tumpang tindih. Sedangkan error handling adalah sebuah kernel yang bertugas untuk menangani error atau kerusakan data yang masih bisa untuk diperbaiki dan memulihkan keadaannya yang bermasalah dan mencatat untuk dilaporkan ke user atau pengguna. Nomor 4. Sebutkan dan jelaskan secara singkat algoritma penjalan disk. Menurut saya, algoritma ini yang berfungsi untuk memaksimalkan CPU utilization dan throughput, serta memindahkan turnaround time, waiting time, dan response time. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan sinkronasi, race condition, dan critical section? Sinkronasi adalah suatu proses yang bersama-sama dan saling berbagi data bersama dan dapat mengakibatkan race condition atau inkonsistensi data. Race condition adalah sebuah kondisi dua atau lebih proses yang mengakses shared memory atau yang disebut dengan sumber daya pada saat yang bersamaan. Dan hasil data itu tergantung pada proses yang terakhir selesai dieksekusi. Critical section adalah sebuah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama dan dapat membawa proses tersebut ke bahaya race condition. Nomor 6. Sebutkan dan jelaskan secara singkat algoritma dalam mengatasi critical section. Itu memakai algoritma 1, algoritma 2, dan algoritma 3. Itu dengan artian algoritma pertama itu adalah mengarahkan sistem bergilir pada dua proses yang ingin mengeksekusi critical section. Algoritma 2 mempunyai makna sebagai mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma 1 dengan mengubah penggunaan variabel turn dengan variabel flag yang menyimpan proses di mana yang boleh masuk adalah critical section. Sedangkan algoritma 3 adalah sebagai solusi untuk critical section pada dua proses tersebut. Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan penjadwalan CPU non primitif? Yaitu adalah sebuah operasi sistem yang tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Nomor 8. Sebutkan apa saja algoritma penjadwalan. Yaitu ada 6. Yaitu yang pertama adalah first come first serve, yaitu atau disingkat dengan FCFS. Yang kedua adalah shortest job first atau disingkat dengan SJF. Yang ketiga priority scheduling. Yang keempat adalah round robin. Yang kelima adalah multi-level queue. Yang keenam adalah multi-level feedback queue. Nomor 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan deadlock dan starvation, serta berikan contohnya. Deadlock itu adalah suatu keadaan di mana sistem tampak terhenti karena setiap prosesnya memiliki sumber daya yang tidak dapat dibagi dan menunggu untuk mendapat sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses-proses yang lain. Contoh dari deadlock ini adalah sebuah proses memakai
disk A dan disk B. Terjadi deadlock ketika setiap proses sudah memiliki salah satu disk dan meminta disk yang lain. Sedangkan starvation adalah keadaan di mana suatu atau beberapa proses itu disebut dengan kelaparan atau deadlock karena telah menunggu kebutuhan sumber daya terpenuhi. Itu contohnya adalah penggunaan prinsip proses yang paling cepat diselesaikan didahulukan seperti pada shortest job first atau SJF dan penjawaban prioritas. Sekarang saya akan menjelaskan nomor 10, yaitu dengan algoritma FCFS, tanggal 1/1 dalam eksekusi itu 22, 5, dan 3. Ya kita buat tabelnya itu, karena dia itu dimulai dari 1, jadi kita mulai tabel itu dari 2, yaitu 22 sampai 23 jadinya, karena jumlahnya 22. Lanjut kita buat yaitu 5, 24 sampai 28, dan Z itu 3. Cara WT itu karena dia itu memakai FCFS, jadi itu dimulai dari 0. Setelah itu lanjut 22, terus tambah lagi 5 dari 27. Mencari TAT adalah WT ditambah lama eksekusi, itu adalah 0 tambah 22 jadi 22. 22 tambah 5 sama dengan 27. Terus hasil dari WT itu adalah 49. Mencari AWT adalah hasil tambah dari WT dibagi jumlah mereka, itu 3. Berarti 49 bagi 3, 16,33. TAT-nya itu dibagi 79 dibagi 26, dibagi 3 itu adalah 0,33. Sedangkan nomor 11 itu pakai round robin. Dengan prosesnya itu ada PQRST dengan kuantitas itu 3. Jadi kita buat tabelnya, tambah sisinya kan 3, jadi pas dengan kuantitasnya. Kalau Q itu 7 tidak pas dengan kuantitasnya, jadi kita buat 3, sisanya 4. Sedang R itu 4, kuantitasnya 3, jadi kita tetap buat 3 karena berlebihan. Kita buat 1. S itu 9, kuantitasnya 3, tidak pas. Jadi kita buat itu 3 dengan sisanya itu 6. T itu 5, kuantitasnya 3, tidak pas juga. Jadi kita tetap buat 3 dengan sisanya 2. Karena sudah ada sisanya, jadi kita buat lanjut lagi prosesnya. Tapi harus setelah proses terakhir itu proses T. Jadi kita buat lagi dengan Q di awal. Q itu 4, tapi masih berlebihan dengan 3. Jadi kita buat 3, sisanya 1. R itu sudah pas, sisanya 1. Karena contohnya 3, S itu 6, jadi tidak pas. Jadi kita buat lagi 3 dan sisanya 3. T itu pas dengan kuantitasnya 2 dan 3. Jadi kita buat 2 karena pas dengan kuantitas 3. Nih kan ada yang sisa lagi Q sama S. Jadi kita buat lagi 1 sama 3 dan itu pas dengan kuantitas mereka. Terus kita sekarang cari WT. WT itu mulai dari 0 karena kita mengikuti FC. Kita itu memakai FCFS. Dan mencari WT itu adalah hasil dikurangi lama eksekusi dan saat tiba. Terus mencari TAT adalah WT ditambah lama eksekusi. 0 tambah 3, 3. 7 sama 7 sama 24. Sedangkan hasil tambah mereka semua WT itu adalah 54 dan TAT adalah 82. Mencari average waiting time itu adalah hasil tambah WT dibagi 5. Jadi 5 bagi 5 10,8 dan TAT average turnaround time itu 82 dibagi 5, itu adalah 16,4. Nomor 12 itu adalah berikan berdasarkan dari graf di samping. Berapa vertex dan edge serta keterangan dari graf, yaitu adalah R1 sedang tidak mengalokasikan sumber dayanya, sehingga R1 itu dapat memperoleh sumber daya R1. Namun, jika claim edge diubah menjadi edge permintaan dan kemudian diubah lagi menjadi edge alokasi, hal ini dapat menyebabkan terjadinya perputaran. Sekian dari saya, terima kasih.